Di Makau, Simeng meretas sistem polisi untuk mengacaukan rekaman pengawasan mereka. Seorang petugas melihat beberapa statis di layarnya, tetapi itu menghilang dengan cepat, jadi dia pikir itu bukan apa-apa. Tiba-tiba, alarm berbunyi, memperingatkan polisi bahwa sebuah bank penting telah dibobol. Mereka segera mengirim tim terbaik mereka dan mengaktifkan sistem pengawasan AI yang disebut SPICE. Komputer memeriksa setiap kamera di kota dan menemukan mobil dengan pencuri, yang tangannya anehnya kosong. Beberapa kendaraan polisi bergegas ke lokasi itu. Namun, mereka menemukan jalan kosong. Petugas di stasiun masih dapat melihat mobil perampok di layar, dan mereka akhirnya menyadari bahwa komputer mereka telah diretas dengan rekaman palsu, yang berarti para pencuri telah melarikan diri. Keesokan harinya, polisi menemukan bahwa hanya satu lemari besi yang dirampok. Itu milik seorang pengusaha kaya yang menyimpan buku catatan dengan setengah dari kata sandi ke akun kriptonya senilai $500 juta. Di Menara Makau, para pencuri mengambil alih kantor perusahaan manajemen aset digital. Beberapa karyawan dipukuli, dan segera staf disandera. Seorang karyawan terpaksa membuka pintu ke server perusahaan dan Xiao Xin menggunakan komputer untuk memberi Zhang akses. Saat mereka mengunduh file dengan separuh kata sandi terenkripsi lainnya, mereka memperhatikan bahwa perusahaan ini bekerja dengan banyak klien penting, termasuk CEO aset kripto terpenting di negara ini. Akunnya memiliki perlindungan tingkat militer dan bernilai 10 miliar. Sang meminta Xiao Xin untuk menyalin informasi itu juga, mengabaikan pemimpin geng Longsheng ketika dia mengatakan kepada mereka untuk tidak membuang waktu. Pada saat itu, polisi tiba dan para pencuri bergegas ke lift. Longsheng berada di sebuah kafe di lobi sehingga dia bisa pergi tanpa curiga. Meskipun dia tidak sengaja berjalan di depan seorang barista saat dia sedang berfoto. Ketika geng keluar dari lift, mereka dilihat oleh polisi. Jadi, pengejaran terjadi. Para penjahat menjatuhkan beberapa warga sipil saat mereka mencoba menemukan jalan keluar, tetapi akhirnya mereka menemukan jalan terhalang dan petugas menyusul mereka. Tim mulai bertarung satu sama lain dengan keterampilan yang mengesankan. Dan dalam perjuangan, para pencuri berhasil menyandera Kapten Yao Lei. Petugas lain tidak bisa melepaskan tembakan, jadi mereka harus menyaksikan para penjahat melarikan diri ke lift bersama kapten mereka. Di luar, Longsheng menyuruh sopirnya untuk pergi, meskipun geng itu belum kembali. Ketika lift mencapai lantai yang lebih tinggi, Yao Lei mulai melawan pencuri lagi, tetapi dia hanya satu orang melawan 4, dan mereka mengalahkannya dengan memborgolnya ke pagar. Para pencuri turun di dek observasi, dan Yao Lei dengan cepat membuka borgolnya untuk mengejar mereka. Namun, geng itu telah membawa parasut, jadi mereka melompat dari menara untuk melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, mereka mendorong seorang wanita yang tergantung di tepi di detik terakhir, dan Yao Lei harus membantunya. Karena lift diretas, Yao Lei meninggalkan menara dengan menangani Bunge Jumper, dan dia mendarat dengan selamat di kasur tiup darurat. Tim polisi lain sedang menunggu pencuri ketika mereka mendarat di atap hotel, dan perkelahian lain dimulai. Para penjahat dengan mudah menjatuhkan petugas dan menggunakan alat tersembunyi dan topeng mereka untuk melompat dari atap. Mereka dengan cepat mengganti pakaian mereka sementara Zhang terus menghapus semua rekaman dari kamera keamanan sehingga SPICE tidak dapat mengikuti mereka. Segera, sistem pengawasan polisi ditutup sepenuhnya, dan Yao Lei mulai menggeledah hotel dengan berjalan kaki. Mereka menyalakan kamera tubuh mereka sehingga mereka dapat menangkap setiap orang yang lewat, berharap perangkat lunak pengenalan wajah akan menangkap mereka. Longsheng juga berhasil sampai ke hotel dengan menyamar dan menyebabkan banyak gangguan untuk menjauhkan perhatian manajer dari gengnya. Para pencuri menyelinap di sekitar ruangan yang berbeda dengan terus-menerus mengganti penyamaran yang memungkinkan mereka menyamar sebagai turis atau karyawan. Yao Lei melihat Xiao Xin dan mengenali anting-anting dari pertarungan lift, jadi dia mengejarnya. Tetapi Xiao Xin bersembunyi dengan berpura-pura menjadi salah satu dari banyak klien di kafetaria. Tiba-tiba, kamera mendeteksi bahwa salah satu wajah yang lewat tidak ada dalam sistem, jadi polisi mengejar pria itu. Longsheng menabrak seorang petugas dengan sengaja untuk mencoreng lensa kameranya. Xiao Xin menggunakan kesempatan untuk bergerak juga, dan tim perwira berpisah untuk mengejar kedua pria itu. Namun, Xiao Xin berpakaian seperti wanita dan pasangannya menjadi orang tua, memungkinkan mereka melarikan diri. Di lobi, ada acara cahaya khusus, dan pencuri lainnya berbaur di kerumunan dengan berpura-pura menjadi keamanan. Ketika polisi tiba, para penjahat melompat ke lubang dekorasi dan melarikan diri dengan menyelinap ke bawah platform. Kemudian di kantor polisi, pengusaha itu mulai berteriak dan memecahkan barang-barang karena akunnya sudah dikosongkan.
Tim membahas bagaimana melanjutkan dan Inspektur Sue Mei mengatakan mereka harus membawa kembali bosnya yang sudah pensiun. Yao Lei menunjukkan bahwa seorang lelaki tua tidak akan tahu bagaimana menangani pelacakan AI, tetapi Sue Mei mengingatkannya bahwa Spice tidak berguna sekarang setelah diretas. Jadi mereka membutuhkan seseorang yang mengingat bagaimana melakukan pekerjaan polisi dengan cara kuno. Petugas Jin Xiao dan Qiu Kuo dikirim untuk merekrut agen legendaris Wong, yang filenya dipenuhi dengan prestasi luar biasa. Dia adalah juara operasi khusus, juara tangan ke tangan polisi, dan mahir di berbagai bidang seperti senjata api dan pengumpulan intelijen. Satu-satunya kesalahannya dalam karirnya adalah secara tidak sengaja membuat pasangannya terbunuh. Ketika keduanya tiba di lingkungan yang tenang, mereka terkejut melihat Wong hanya berjalan-jalan dengan anjing. Qiu Kuo mengikuti Wong ke sebuah kafe dan berpura-pura dia hanya seorang siswa. Namun, Wong duduk di mejanya dan mengungkapkan bahwa dia telah melihatnya dan Jin Xiao mengikutinya sepanjang hari. Dia bahkan tahu namanya. Ternyata Qiu Kuo adalah putri sahabatnya yang sudah meninggal, dan mereka belum pernah bertemu sejak dia masih kecil. Wong mengucapkan selamat kepadanya karena mewarisi nomor lencana ayahnya dan melanjutkan untuk mencantumkan semua hal yang salah yang dilakukan dua itu saat mengikutinya. Dia juga mencuri lencana Jin Xiao tanpa dia sadari. Beberapa saat kemudian, Wong berada di stasiun melihat semua rekaman yang dikumpulkan polisi dengan kamera tubuh mereka dan apapun yang dapat ditemukan hotel sebelum mereka diretas. Setelah menontonnya hanya beberapa menit, Wong dengan mudah menemukan semua pencuri karena mereka melihat kamera untuk memeriksa apakah mereka masih menyala. Di tempat persembunyian geng, Longshon mulai memukuli Xiang untuk waktu yang terbuang karena hampir membuat mereka tertangkap. Ketika Xiao Xin mencoba membelanya, Longsheng juga memukulnya, sangat marah karena dia tertangkap kamera setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang. Perkelahian terjadi dan Panjang mengeluarkan pisau, jadi semua pencuri harus bekerja sama untuk menenangkan diri sejak lama. Setelah mengumpulkan semua tangkapan layar yang dapat mereka temukan dari para pencuri, Wong memperhatikan seorang pria berjas panjang yang juga banyak muncul dalam rekaman. Polisi menerima foto yang diambil barista dan menyimpulkan bahwa pria ini juga bagian dari geng. Wong ingat mantan agen buronan yang dikenal sebagai Shadow yang melayani regu pembunuh elit selama perang. Dia keluar dari pasukan pada tahun 80-an untuk mencari kekayaan dan menghilang tanpa jejak pada tahun 1999. Dia pikir pria misterius ini adalah bayangan yang kembali dan ingin mengirim tim pengintai untuk menemukannya. Sue Mei menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki tim pengintai lagi karena Spice menggantinya, tetapi dia akan mengizinkannya untuk membentuk regu darurat untuk kasus ini. Wong ragu karena tidak ada yang bisa dilatih dalam waktu sesingkat itu. Kemudian di Gim, Qiu Kuo mencoba berlatih, tetapi polisi lain terus mengejeknya karena terlalu kecil untuk seorang polisi. Qiu Kuo mencoba mengabaikan mereka, tetapi akhirnya membentak dan melawan mereka, dengan mudah menjatuhkan seorang perwira di depan anak buahnya. Wong melihat semua ini dan mengucapkan selamat kepadanya secara pribadi, mengatakan ini telah membuatnya dihormati. Di malam hari, Wong minum di atap dan mengingat kematian ayah Qiu Kuo. Dia berjanji untuk merawatnya dengan baik dalam ingatannya. Keesokan harinya, Wong mengumumkan dia akan melatih tim pengawas, dan Qiu Kuo mendaftar. Dia mengajari mereka cara bergerak tanpa mengungkapkan bahwa mereka adalah polisi dan menghafal setiap detail, tidak peduli seberapa kecil itu. Pada hari pertama di jalan, tim berpura-pura menjadi warga negara untuk menjaga penutup mereka. Tetapi Wong menyimpan Qiu Kuo di dalam van bersamanya karena dia adalah AC tersembunyinya. Setiap kali seseorang membuat kesalahan, Wong meninggalkan van hanya untuk memarahi mereka. 12 hari kemudian, Zia mencoba merencanakan misi terakhir sehingga lama bisa damai dan mereka semua bisa pensiun untuk selamanya. Dia menemukan lokasi server akun CEO, tetapi brankas digital sulit diakses. Kilas balik mengungkapkan bahwa semua pencuri adalah anak yatim piatu yang sering dikunjungi Longsheng untuk membawakan uang kepada mereka. Sebagai imbalannya, anak-anak itu membantu Longsheng ketika polisi mengejarnya pada tahun 1999, dan mereka telah bersama sejak itu. Pada hari ke-15, Shuo keluar untuk mengambil makanan, dan dalam perjalanan kembali ke van, dia melihat beberapa wanita diserang oleh pria mabuk. Wong mengingatkannya bahwa dia menyamar, dan dia harus memanggil polisi biasa, tetapi Shuo mengabaikannya dan pergi untuk menghadapi orang-orang itu. Perkelahian terjadi, dan dia berhasil mendaratkan beberapa pukulan, tetapi ada terlalu banyak pria untuk melawan mereka sendirian. Pada saat itu, Wong muncul dan dengan mudah mengalahkan semua orang dalam hitungan detik sementara para korban melarikan diri. Setelah itu, di dalam van, Wong mencemooh Qiu Kuo karena hampir merusak misi. Dia tidak berpikir mereka melakukan pekerjaan nyata, jadi Wong menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Mereka menyamar selama 8 bulan, dan Wong mudah lelah tidak melakukan apa-apa.
Ketika dia melihat beberapa penjahat mencoba menculik seorang anak, dia memutuskan untuk campur tangan, dan geng itu hampir membunuhnya. Ayah Kyukuo mencoba membantunya, jadi para penculik menembaknya sebelum melarikan diri. Sambil menangis, Wong memberitahu Kyukuo bahwa seorang petugas polisi harus selalu tetap rasional. Beberapa saat kemudian, Wong mengira dia melihat Longsheng di pasar lokal dan memperingatkan semua orang. Tim bergerak untuk mengepung pasar sementara Wong meminta Kyukuo untuk mengikuti target mereka dari dekat karena dia adalah satu-satunya perwira yang belum dilihat Longsheng. Ketika Longsheng hampir melihat dua polisi, mereka berciuman untuk menyembunyikan wajah mereka. Kyukuo berpura-pura mencari sesuatu di tanah dan melihat pantulan Longsheng, mengkonfirmasi identitasnya. Wong mencegah semua orang menggerakkan kamera atau berbalik, jadi Longsheng pergi tanpa curiga. Setelah itu, tim mengikutinya dari bayang-bayang dan menemukan gedung mana yang dia masuki. Kyukuo memutuskan untuk masuk ke dalam juga, dan Longsheng mengenalinya dari pasar, jadi dia menyiapkan pisaunya. Pada saat yang sama, Wong memeriksa ulang rekaman dan memperhatikan bahwa Longsheng memandang Kyukuo 2 kali. Menyadari dia akan mengenalinya, dia bergegas ke gedung juga, dan berpura-pura menjadi ayahnya, memarahinya sambil melepas lubang suaranya. Wong mengobrol dengan santai dengan Longsheng dan menawarinya apel, memungkinkannya untuk mendapatkan bidikan wajahnya yang bagus dan bersih dengan kamera yang tersembunyi di buah. Sepotong apel itu dijatuhkan di lift sebelum keduanya turun. Wong Shon terus mengawasi mereka. Jadi Wong mengambil kunci di apartemen acak dan mereka masuk ke dalam. Wanita yang tinggal di dalam panik dan Wong harus menangkapnya untuk membuatnya diam. Terima kasih kepada kamera Apple. Tim melihat bahwa Wong Shan akan naik ke lantai 8. Jadi Jin Xiao bergegas maju dan memasang beberapa kamera tersembunyi di area itu. Mereka menemukan bahwa Longsheng tinggal di apartemen 802. Jadi sekarang polisi dapat membuat langkah selanjutnya. Tim Wong menyewa sebuah apartemen di seberang jalan untuk memata-matai jauh dari jauh dan mencuri sampahnya. Mereka menemukan banyak teka-teki sudoku yang robek, tetapi semuanya tidak dapat dipecahkan. Sementara itu, Longsheng menghabiskan waktunya dengan memecahkan bungkus gelembung. Kemudian di pasar, Wong terus berpura-pura menjadi tetangga, dan lama mendekatinya dengan obrolan sambil diam-diam memindainya untuk mencari perangkat tersembunyi. Mereka berbicara tentang kehidupan palsu mereka, dan Wong mengatakan dia memiliki masalah perjudian, jadi kapalan di tangannya berasal dari kartu remi dan tidak memegang senjata. Dia mengundang Longsheng untuk makan malam, dan yang mengejutkan semua orang, dia menerimanya. Di malam hari, Wong dan Shuo membayar wanita itu untuk menggunakan apartemennya. Ketika Longsheng tiba, dia memindai setiap sudut untuk mencari perangkat tersembunyi. Saat makan malam, dia meletakkan ponselnya di atas meja, dan Kyukuo melakukan hal yang sama sehingga dia bisa mencuri informasinya. Longsheng terus mengajukan pertanyaan kepada mereka untuk memeriksa apakah cerita mereka cocok, dan karena Wong tahu detail tentang masa kecil Kyukuo yang sebenarnya, dia menyadari bahwa dia selalu melindunginya dari jauh. Setelah pergi panjang, dia meminta Xiang untuk memeriksa latar belakang Wong dan Shuo. Ternyata Xiang memiliki kamera di apartemen selama ini. Polisi tahu mereka sedang diretas, jadi mereka telah membuat profil palsu untuk keduanya. Beberapa menit kemudian, seseorang mengetuk pintu, dan Wong membukanya untuk menemukan saudara kembar Xiang, Siwang. Perkelahian terjadi dan Wong berhasil melucuti senjatanya, tetapi 11 Wang memiliki senjata kedua dan melepaskan tembakan. Wong bersembunyi sampai selesai dan keluar lagi untuk melanjutkan pertarungan di seluruh apartemen, menghancurkan furnitur. Xiang melihat pertarungan di layar, tetapi tidak khawatir karena ini selalu menjadi rencananya. Saat makan malam, dia meretas ponsel Kyukuo dan sekarang memiliki akses ke kamera di dalam kantor polisi. Tim di seberang jalan tidak melihat pertarungan karena Xiang memberi mereka rekaman palsu lagi. Ketika mereka mulai curiga, Kyukuo memasuki tempat itu sementara mereka masih bisa melihatnya di layar. Jadi mereka berlari keluar untuk menyelidiki. Zetiye memberitahu saudaranya bahwa polisi akan datang. Jadi Siwang melepaskan tembakan untuk memaksa Wong bersembunyi. Kemudian dia melompati balkon dan jendela menggunakan kabel khusus untuk melarikan diri. Keesokan harinya, tim pengawas kembali ke jalan sementara polisi lain menggeledah apartemen Longsheng. Ada lemari yang penuh dengan bungkus gelembung dan Wong menyadari bahwa itu terhubung ke teka-teki sudoku untuk membuat kode. Tiba-tiba, van itu ditabrak truk yang mengirimnya berguling ke gedung polisi. Truk pecah menjadi 2 dan setelah menabrak van lagi untuk melumpuhkan semua orang, sekelompok tentara bayaran keluar untuk menyerang. Beberapa polisi tewas dan bom meledakkan mobil polisi.
Sue Mei menyadari ini adalah gangguan dan menyuruh tim pengawas untuk tetap berada di jalan untuk menemukan Long Sheng. Qiu Kuo bangun dan menarik Wong keluar dari mobil sebelum mengambil pistol untuk bergabung dalam pertarungan, menembak jatuh sekelompok tentara bayaran dengan tujuan yang besar. Segera, Wong juga bangun dan bekerja sama dengan Qiu Kuo untuk menjatuhkan orang-orang terakhir di ruangan itu. Kemudian Wong menjelaskan bahwa teka-teki Sudoku mewakili Braille, yang didekodekan Long Sheng dengan menggunakan bungkus gelembung. Dia menyuruh Qiu Kuo untuk menghubungi tim intelijen sehingga mereka dapat bekerja untuk memecahkan kode pesan itu juga. Tentara bayaran lainnya maju melalui stasiun dan meledakkan beberapa ruangan. Sementara itu, 2 anggota tim pengawas menemukan Long di panti asuhan yang ditinggalkan. Sue Mei akan memberi mereka perintah ketika listrik padam di gedung polisi dan seluruh tim kehilangan komunikasi. Di dalam panti asuhan, Long Sheng menemukan beberapa dan menyadari bahwa Zhang telah mengaturnya. Namun, dia masih seorang pejuang yang luar biasa dan tidak kesulitan melawan semua pada saat yang sama dengan pisaunya. Meskipun dia terluka beberapa kali. Di stasiun, Wong terus melawan tentara bayaran, yang secara khusus mengejarnya karena ada hadiah besar untuk kepalanya. Dia bergerak dari kamar ke kamar, menerima banyak pukulan, tetapi juga menjatuhkan beberapa tentara bayaran sebagai balasannya. Shuo menyelinap sampai dia menemukan telepon satelit dan menghubungi Jin Xiao untuk memberitahunya tentang Braille, tetapi dia diinterupsi oleh tentara bayaran yang menyerangnya. Mereka mulai bertarung juga dan setelah beberapa perjuangan, Shuo menang dengan melemparkan tentara bayaran melalui jendela. Untungnya, cadangan tiba dan kepolisian akhirnya mengakhiri pertempuran. Di panti asuhan, Long Sheng telah membunuh semua setelah perkelahian brutal. Dia mengarahkan pisaunya ke kamera dengan marah. Tetapi pada saat itu, Siwang muncul dan mengatakan ini adalah idenya. Saat Xiang panik karena kehadiran saudaranya bukan bagian dari rencana, Siwa menjelaskan bahwa Long Sheng terlalu berbahaya untuk dijaga dan melompat ke arahnya untuk melawannya. Kedua pria itu adalah pejuang yang sangat baik dan saling memukul beberapa kali sebelum mereka jatuh melalui jendela. Siwa melihat bahwa dia memiliki pisau di perutnya sebelum Long Sheng mulai mencekiknya. Ketika Siwang mencoba menggunakan pisau untuk melawannya, Long Sheng membalikannya dan membunuh putra kesayangannya. Polisi mulai mengepung panti asuhan, jadi Sang yang menangis tidak punya pilihan selain mengaktifkan bahan peledak seperti yang direncanakan semula. Beberapa waktu kemudian, Sue Mei mengungkapkan kepada Wong dan Shuo bahwa dia membawa kekayaan kripto CEO ke server kantor polisi untuk melindunginya setelah misi terakhir. Ketika mereka memeriksa brankas, mereka menemukannya kosong. Ternyata para pencuri berdandan seperti polisi dan berpura-pura menjadi bagian dari tim cadangan. Jadi, sementara semua orang menyelamatkan orang-orang yang terluka, mereka merampok brankas. Di panti asuhan, Long Sheng muncul dari puing-puing yang masih hidup dan menangis untuk 11 wang. Ketika polisi mengelilinginya, dia menyerah dan mengatakan dia akan bekerja sama. Di stasiun, Sue Mei menyalakan spice lagi dan komputer dengan cepat menemukan Fan dengan pencuri. Polisi mengikuti mereka ke hotel yang sama, jadi para pencuri berpisah untuk berlari ke arah yang berbeda. Wong menemukan Xiang di ruang cuci dan mereka mulai berkelahi. Jadi, 2 pencuri lainnya memotong dan menyuruh Xiang untuk lari sementara mereka merawat Wong. Kedua orang itu bertarung sebagai duo yang disinkronkan, jadi Wong kesulitan mengikutinya. Di luar, Qiu memperhatikan ada peristiwa besar yang terjadi dan menebak bahwa Sang akan bersembunyi di tengah kerumunan, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Di truk polisi, Yao Lei mengembalikan ponselnya kepada Long Sheng dan menyuruhnya menelepon 11 Meng. Sayangnya, perangkat penjahat tidak dapat dilacak, jadi Qiu Kuo harus mencari seorang pria di telepon. Namun, Xiang dapat mengatakan bahwa Long Sheng mengulur waktu untuknya dan segera mulai bergerak lagi. Qiu Kuo mengingat pelajaran Wong dan menemukannya dengan memperhatikan seorang pria memeriksa kamera. Pada saat itu, Zhang dari jarak jauh mematikan lubang suaranya. Di ruang cuci, Wong menggunakan alat untuk melumpuhkan salah satu pencuri dan mengunci yang lain di mesin cuci. Di truk polisi, Long Sheng menjatuhkan telepon sebagai pengalih perhatian dan mulai melawan polisi. Dia mengaktifkan granat gas petugas dan memanfaatkan kekacauan untuk menjatuhkan mereka semua. Setelah melepas borgolnya, Long Sheng menggambarkan Xiang kepada polisi. Jin Xiao menemukan Qiu Kuo dan memberinya lubang suaranya sebelum melanjutkan pencarian. Wong melompat ke arah seorang pria yang cocok dengan deskripsinya, tetapi itu adalah seorang warga sipil yang berganti pakaian dengan Sang. Saat ini, Xiang memasuki stasiun kereta api dan Jin Xiao mengikutinya karena dia tidak dapat menghubungi timnya. Sayangnya, Long Sheng menabraknya dan menikamnya untuk menghentikannya. Kemudian,
Long Sheng menangkap 11 Meng dan menikamnya beberapa kali sebelum memutar pisaunya sendiri untuk akhirnya membunuhnya. Sebelum meninggal, Zhang memberitahunya kata sandi kripto. Sementara polisi menangkap keduanya di ruang cuci, Shuo menemukan Jie Xiao, tetapi dia mati juga. Beberapa waktu kemudian, polisi tidak memiliki petunjuk tentang Long Sheng karena uang curian belum dipindahkan. Wong menunjukkan bahwa dia adalah pencuri jadul, jadi Qiuquo menyadari bahwa Long Sheng tidak tahu cara menguangkan kripto. Duo itu kembali untuk melakukan pengawasan dan saat Wong keluar untuk mengambil makanan, Qiuquo memperhatikan pengusaha itu pergi ke sebuah hotel. Dia mengikutinya dan mengetahui bahwa Long Sheng meminta uang sebagai imbalan kata sandi. Mereka seharusnya bertemu di sebuah rumah teh di sore hari. Bukannya menunggu timnya, Qiu pergi ke rumah teh sendirian dan Long Sheng segera mengenalinya. Dia membuatnya berbicara untuk mengulur waktu dan polisi mengepung gedung. Long Sheng mendengar mereka dan dengan cepat menjatuhkan Qiuquo sebelum mencoba pergi melalui pintu belakang, tetapi Wong telah memblokirnya. Wong menghadapi Long yang mulai membunuh orang dengan pisaunya. Klien panik saat kedua pria mulai berkelahi dan Wong ditikam beberapa kali. Wong melemparkan panci mendidih ke arahnya untuk memperlambatnya dan mereka terus bertarung di seluruh ruangan menggunakan alat rumah teh acak dan menghancurkan furnitur. Mereka jatuh ke area penyimpanan kecil dan sekarang mereka harus bergerak berlutut. Setelah Long Sheng menikam melawannya lagi, Wong menendangnya kembali dan membuat kotak-kotak itu jatuh di kepalanya. Saat Qiuquo bangun, orang-orang itu jatuh melalui lantai yang pecah dan mendarat kembali di ruang utama. Wong Shan hendak membunuh Wong, tetapi Qiuquo memukulnya dari belakang, jadi dia malah menyerangnya. Wong bergegas untuk membantunya dan dalam perjuangan, lehernya ditebas. Qiuquo menjegal Long Sheng untuk menghentikannya, dan dia menggunakan kesempatan untuk melarikan diri saat dia memeriksa luka Wong. Untungnya, itu tidak cukup dalam untuk membunuhnya. Kemudian, Shuo pergi mencari Long Sheng. Dengan mengingat detail kecil, dia berhasil menemukannya dan mengirim lokasi ke tim. Bekerja sama, mereka berhasil memblokir semua jalan dan mengepung Long Sheng yang melompat ke Qiuquo lagi. Namun, dia sangat lemah setelah pertarungan sehingga dia dengan mudah mengalahkannya. Sekarang dia ditangkap untuk selamanya dan semua orang merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, terungkap bahwa Zhang dan 11 Wang memiliki anak kembar ketiga yang diadopsi oleh orang tua asing saat masih kecil. Setelah mendengar kata sandi di kamera keamanan stasiun, dia membuka kunci akun kripto dan menggunakan uang itu untuk memberikan hadiah pada Wong, Qiuquo, dan Long Sheng.